Oke, halo Lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Mas Rey. Nah, di video kali ini saya akan berbagi video lagi ya Lur, yaitu tentang penyimpanan standar telur mesin tetas ya Lur. Oke, yang pertama adalah lama penyimpanan. Nah, berapa lama telur yang baik disimpan untuk ditetaskan? Kalau saya maksimal 6 hari ya Lur, tidak boleh lebih, karena kalau lebih itu hasilnya sangat jelek. Itu pengalaman saya ya Lur. Biasanya telur akan banyak mati di usia 5-10 hari ya Lur. Coba kalau dulurku itu tidak percaya, silahkan coba kalian tetaskan di usia 7 hari ya Lur. Coba kalian tetaskan aja dan teropong di usia 5-10 hari ya Lur. Pasti akan banyak yang mati. Itu berdasarkan pengalaman saya. Oke, yang kedua adalah cara penyimpanan. Nah, penyimpanan telur harus lembab ya Lur. Tidak boleh panas. Minimal suhu untuk penyimpanan telur adalah 20 derajat Celcius. Nah, alasannya karena telur kalau suhunya tinggi, penyimpanannya, embrio yang ada di dalam telur ini akan berkembang ya Lur. Nah, seperti itu. Dia akan berkembang. Nah, kita bandingkan dengan mesin tetas. Telur yang ada di dalam mesin tetas suhunya aja mirip-mirip ya Lur. Misal 36 sampai 37. Telur aja banyak yang mati karena tidak sesuai standar. Apalagi suhu yang tidak normal seperti di luar mesin tetas. Contoh, kita dekatkan dengan dapur atau kompor lah, seperti itu, atau masak-masakan, itu kan menimbulkan hangat seperti itu. Atau lagi telur terpapar sinar matahari. Nah, seperti itu tidak baik ya Lur, karena embrio dapat berkembang jika terkena panas sinar matahari. Nah, itu sudah saya alamin. Embrio akan berkembang. Saya pernah ya Lur meneropong telur yang terkena sinar matahari. Nah, saya teropong Lur. Selama 6 jam telur itu ada fertilnya Lur. Nah, seperti itu. Coba aja dulurku kalau tidak percaya ya Lur. Nah, seperti itu. Nah, kalau ini kan aman Lur, tidak ada fertil, karena saya penyimpanannya di suhu lembab, yaitu contoh seperti tanah-tanah seperti ini di bawah, seperti lantai. Nah, itu cukup aman ya Lur. Usahakan taruh telur itu, lonjongnya itu taruh di bawah ya Lur, karena lonjong ini adalah tempat menetasnya. Karena lonjong ini adalah ujungnya telur, dan yang tumpul ini adalah tempat rongga udara telur, yaitu untuk tempat menetas. Jadi kalau kita balik, cairannya dia akan tumpah ya Lur. Meskipun di penetasan kita tidak boleh ujung yang lonjong ini berada di atas. Nah, ujung yang tumpul harus berada di bawah. Nah, oke. Sekarang bagaimana cara penyimpanan yang baik? Nah, misal telur kita sedikit, kita mau menetaskan sebanyak 200 butir, sedangkan telur kita hanya mampu per hari itu 30 butir. Nah, oke, kita akan, ini ilustrasinya ya Lur. Ini telur kita yang kita panen hari ini. Nah, kalau telur kita bersih, otomatis aman dari infeksi bakteri. Jadi langsung aja kita masukkan ke egg tray seperti ini, dengan syarat lonjong ada di bawah dan ujung yang tumpul itu berada di atas atau tempat rongga udara. Nah, kalau telur kalian kotor, jadi kalian harus bersihkan dulu telurnya
baru kalian taruh ke egg tray supaya supaya kotoran atau virus tidak masuk ke dalam telur, seperti itu ya lor. Untuk telur yang kotor banget, misal sulit untuk kita bersihkan dengan menggunakan sabuk besi ini, bisa kita cuci dengan cairan disinfektan seperti Bike Clean dan klorin dan semacam lainnya ya lur, yang disinfektan, yang sifatnya disinfektan melindungi telur. Nah, kalau mau gosok pagi ini ya harus pelan-pelan biar tidak merusak lapisan kutikula yang ada di cangkang telur. Lapisan kutikula itu apa? Lapisan yang melindungi telur dari infeksi bakteri. Lapisan kutikula itu adalah cairan alami yang diberikan indukan bebek kepada telur ya lor. Oke, mungkin itu saja. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.